Keputusan Prabowo Subianto untuk menggait putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, rupanya tak membuat bakal calon Presiden Ganjar Pranowo terkejut. Ganjar justru mengajak Gibran bisa bertanding secara adil, sehat, dan menyenangkan. Semua warga negara punya hak ya untuk turut serta dalam sebuah kontestasi. Jadi selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan. Bukan hanya Ganjar, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar punya harapan serupa. Mereka pun menyambut hangat keikutsertaan Gibran di gelanggang Pilpres 2024. Suara PDI kami tidak ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Bagi kami yang penting prosesnya, proses pemilu berjalan dengan profesional, jujur, penyelenggara berimbang. Ya, selamat kepada Gibran. Welcome to the jungle. Selamat datang dalam pertempuran politik. Mari kita susun rangkaian persaingan politik dengan riang gembira. Karena kita adalah sesama anak bangsa, mari kita objektif, rasional, terbuka, jujur. Wajar saja harapan itu disampaikan oleh para kandidat Pilpres kepada Gibran. Sebab Gibran yang berstatus putra Presiden Joko Widodo bisa saja melenggang mulus sebagai wakil presiden dengan sumber daya politik yang ayahnya miliki. Ada juga selentingan politik bahwa karena bapaknya itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif, mesin politiknya itu mungkin akan digerakkan ya dengan menggunakan aparatur negara ya. Awalnya saya dengar itu Polri, karena Polri adalah yang dekat dengan masyarakat, yang juga akan menjadi pengaman pemilu ini ya. Dan sekarang tambah lagi katanya baju hijau. Baju hijau itu berarti TNI AD. Tapi saya yakin bahwa aparat negara kita mudah-mudahan masih menggunakan nalar sehat. Indikasi itu setidaknya sudah terlihat terang dari gejala penyalahgunaan pengaruh di Mahkamah Konstitusi. Putusan yang mengecualikan syarat minimal usia 40 tahun untuk menjadi capres maupun cawapres diketuk oleh Anwar Usman. Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adik ipar Jokowi atau juga bisa disebut sebagai paman Gibran. Tim Liputan, Metro TV. Baik, pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan. Pak Komar, kembali ke Anda. Pak Komar, kami ingin tahu bagaimana suasana kebatinan Bu Mega saat ini dengan adanya berbagai manuver politik dari keluarga Pak Jokowi. Halo. Pak Komar, apakah mendengar suara saya? Mungkin ya itu pertanyaan yang pas Mbak Selvi tanya ke Ibu ya. Saya tidak dalam posisi sebagai peramal untuk meramalkan perasaan Ibu saat ini, tapi saya kira siapapun orangnya pasti dengan kondisi begini ya Anda bisa bayangkan ya. Tapi saya sangat yakin karena Ibu sudah sangat berpengalaman dalam situasi seperti ini, jadi ya saya kira baik-baik saja. Perintah Ibu kepada kita turun ke bawah untuk menangkan Ganjar dan Mahfud 2024. Oke. Pak Komar, tapi apakah pemecatan Gibran juga sekaligus menjadi akhir dari relasi PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi? Itu soal urusan sanksi organisasi, itu hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada urusan kita kalau memang kemudian Mas Gibran memilih ke sebelah lalu kehilangan keanggotaan di sini lalu kita bermusuhan, tidak seperti itu. Itu biasa-biasa saja, itu masalah yang biasa dalam organisasi PDI Perjuangan. Oke. Bang Andre, banyak juga yang sampai sekarang bertanya, sebetulnya akhirnya Pak Prabowo ini bersanding dengan Gibran, itu apakah atas murni kemauan Pak Prabowo dengan koalisi atau dorongan Presiden Jokowi? Sekali lagi, Silvi, keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo dan seluruh ketua umum partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, ada 8 partai politik ya, dan mudah-mudahan insya Allah besok akan bertambah lagi satu lagi mudah-mudahan ya. Itu merupakan murni keputusan dari Pak Prabowo bersama ketua umum. Makanya kita agak lambat mengambil keputusan kemarin, Silvi, karena memang salah satu ketua umum Bang Zulhas
posisi beliau berada di luar negeri mendampingi Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan kenegaraan. Bang Zulhas baru pulang Jumat sore, mulailah tahapan pertemuan-pertemuan dan akhirnya hari Minggu yang lalu kemarin seluruh ketua umum berkumpul di Kartanegara dan memutuskan mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi keputusan itu sekali lagi adalah keputusan dari Pak Prabowo bersama seluruh ketua umum partai pendukung dan pengusung yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Begitu, Zilvi. Ya, Bang Andre, kami juga mendengar, tapi ini Anda tolong koreksi ya kalau salah. Benarkah Mensesnek Pratikno itu menjadi utusan, selama ini menjadi utusan Presiden Jokowi untuk mendorong deklarasi Prabowo Gibran pasca putusan MK? Saya sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, orang yang ikut rapat Dewan Pembina dan berkali-kali ikut mendampingi pimpinan rapat, saya belum pernah mendengar dan melihat Pak Pratikno berkunjung ke Kartanegara maupun bertemu dengan Pak Prabowo. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab rumor yang berkembang di luaran. Yang saya lihat bahwa keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo bersama ketua umum murni keputusan para ketua umum ini yang melakukan musyawarah untuk mufakat. Dan di situ memang sekali lagi kami Koalisi Indonesia Maju ini memang berkomitmen bahwa kepemimpinan Pak Prabowo merupakan keberlanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya, di mana Pak Jokowi sudah mampu dan bisa meletakkan fondasi yang baik bagi bangsa Indonesia ini, dan tentu Pak Prabowo akan melanjutkan keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Seperti itu, Zilvi. Baik, kalau begitu. Ke Pak Komar dulu sebelum terakhir ke Bang Refli ya. Pak Komar, kami juga mendengar bahwa PDIP tengah mempertimbangkan untuk menarik semua menteri PDIP dari kabinet Pak Jokowi saat ini sebagai bagian dari sikap tegas PDIP atas berbagai manuver keluarga Jokowi. Benarkah demikian, Pak Komar? Ya, bagian itu saya tidak tahu ya. Saya sampaikan tadi lagi sibuk di Papua, jadi tidak ikuti hal yang sangat teknis seperti itu. Oke, jawaban yang singkat, tidak tahu. Kalau begitu saya langsung ke Bang Refli. Bang Refli, ini agak sedikit berbeda. Kalau dua paslon lain itu menyambut Gibran sebetulnya. Mereka menyambut dengan baik Gibran yang akan ikut berkontestasi. Tapi sambil menitipkan pesan agar kompetisi itu bisa berjalan fair, adil, sehat. Apakah ada indikasi ke arah bahwa kompetisi di 2024 nanti ada indikasi tidak fair? Karena ada putra sulung dari seorang presiden di situ. Ada indikasinya, kan ditanya begitu ya. Nah, tetapi begini, kita tentu bertanya ya, kira-kira Gibran itu dicalonkan karena apa sih? Maka jawabannya kan karena dia putra Pak Jokowi, presiden yang sedang menjabat. Lalu, apalagi kelebihannya dari Presiden Jokowi yang sudah lame duck office harusnya? Oh enggak, dia punya massa, ya, punya relawan-relawan, dan terakhir ya dia punya mengontrol resources. Maka saya katakan, kalau seandainya tujuannya sekedar mengambil massa Pak Jokowi, entah itu misalnya Projo, kemudian Seknas dan lain sebagainya, it's okay. Itu adalah langkah yang barangkali diperhitungkan Pak Prabowo sebagai langkah yang dianggap cerdas. Tapi kalau misalnya berpikir juga untuk menggunakan resources negara, misalnya birokrasi, TNI, Polri, dan bahkan financial resources, state facilities, dan lain sebagainya, maka saya kira mudah-mudahan tidak terlintas pikiran seperti itu. Karena yang kita inginkan adalah pemimpin yang terpilih dengan jujur dan adil. Pemilu yang jurdil, pemilu yang memang karena ada fair competition, bukan karena ada backing, money politics, dan lain sebagainya. Kita inginkan demokrasi yang sehat, yang diridhoi tidak hanya oleh manusia, tapi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Silvi. Baik, mudah-mudahan semua pihak berkomitmen untuk mewujudkan itu. Terima kasih Bang Refli, Bang Andre, dan juga Pak Komarudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.